Selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun hari ini, tanggal 1 September. Di video ini gue mau memberikan beberapa list ya, tokoh dunia yang berulang tahun pada tanggal 1 September. Pada daftar pertama ada Joaquim Antonio Balaguer Ricardo, atau yang biasa dikenal Joaquim Balaguer. Beliau adalah Presiden Republik Dominika 3 periode, pada 1960 sampai 1962, 1966 sampai 1978, dan 1986 sampai 1996. Lahir pada tanggal 1 September 1906 di Navarrete, Republik Dominika. Balaguer memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Santo Domingo dan PhD dari Universitas Paris. Antara tahun 1932 dan 1957, ia memegang berbagai jabatan eksekutif dan diplomatik di pemerintahan Republik Dominika. Ia dilantik sebagai presiden ketika presiden sebelumnya, yaitu Hector Trujillo, mengundurkan diri karena sakit. Pelantikan itu terjadi pada bulan Agustus tahun 1960. Saat itu, Jenderal Rafael Trujillo masih secara efektif memegang semua kekuasaan. Ia adalah diktator militer di Republik Dominika dan saudara dari presiden sebelumnya, yaitu Hector Trujillo. Bisa dikatakan ia adalah pemimpin Republik Dominika secara de facto saat itu. Sehingga Balaguer bisa dibilang hanya menjabat sebagai presiden boneka atau sebagai presiden formalitas. Setelah pembunuhan Rafael Trujillo pada tahun 1961, Balaguer mencoba meliberalisasi pemerintahan dan mencabut sanksi ekonomi yang dikenakan pada masa kediktatoran Trujillo. Pada tahun 1962, terjadi kudeta militer di Republik Dominika yang memaksa Balaguer mengundurkan diri pada tahun 1962 dan mengungsi ke Amerika Serikat. Balaguer kembali ke Republik Dominika selama intervensi militer Amerika Serikat pada tahun 1965 dan berhasil mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1966. Ia terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 1970 dan 1974. Namun masa jabatannya dinodai oleh kekerasan politik, pembunuhan terhadap lawan pemerintah, inflasi, dan dugaan kecurangan pemilu. Balaguer kalah dalam pemilihan presiden tahun 1978 dan juga kalah dalam pemilihan presiden tahun 1982. Namun ia kembali menjadi presiden pada pemilu tahun 1986 dan terpilih kembali pada tahun 1990. Selama masa jabatannya sebagai presiden, ia menjalankan program pekerjaan umum yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, proyek perumahan, perpustakaan, museum, teater, taman, dan kompleks olahraga. Semua ini menyebabkan hutang yang besar dan perekonomian yang terancam. Namun ajaibnya, Balaguer kembali memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 1994 yang banyak menimbulkan kecurigaan bahwa ia melakukan kecurangan. Joaquim Balaguer wafat pada tanggal 14 Juli tahun 2002 pada usia 95 tahun di Santo Domingo, Republik Dominika. Pada daftar selanjutnya ada Roh Moo-hyun, Presiden Korea Selatan ke-16 yang menjabat sejak 25 Februari 2003 sampai 24 Februari 2008. Roh lahir pada tanggal 1 September 1946 dari keluarga miskin di kota Gimhae di wilayah Tenggara Korea Selatan. Roh kemudian dikenal sebagai pengacara dan aktivis pembela hak asasi manusia mulai tahun 1981 ketika membela mahasiswa disiden yang mengalami penyiksaan akibat memiliki literatur yang dilarang beredar oleh pemerintah saat itu. Pada tahun 2002, Roh memenangkan pemilihan presiden. Kampanyenya waktu itu adalah pemberantasan korupsi dan penggunaan gelombang anti-Amerika, serta menggunakan internet sebagai media pengumpulan pendukung dari kalangan profesional muda yang dulunya aktivis gerakan demokrasi di dasawarsa 1980-an. Saat menjabat sebagai presiden pada tahun 2004, lawan-lawan politiknya mencoba untuk memecatnya melalui pemakzulan, tetapi gagal. Setelah peristiwa tersebut, ia kembali menjabat dengan mandat yang lebih kuat dibandingkan dengan saat ia baru menjadi presiden. Tetapi sejak saat itu, popularitasnya terus menunjukkan penurunan. Roh wafat pada tanggal 23 Mei 2009 pada usia 62 tahun di Yangsan, Gyeongsang Selatan, Korsel, saat tengah disorot karena skandal korupsi. Ia bunuh diri dengan cara terjun bebas dari jurang pegunungan di belakang rumahnya di desa Bongha.
ia menderita cedera kepala berat dan dikirim ke rumah sakit di Busan sekitar pukul 8.15 pagi dan dinyatakan meninggal sekitar pukul 9.30 pagi. Tokoh selanjutnya datang dari dunia olahraga, yaitu Ruud Gullit. Ia adalah mantan pemain sepak bola Belanda dan manajer sepak bola yang sering dianggap sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah bermain. Lahir pada 1 September 1962 di Amsterdam, Belanda, ia terkenal sebagai trio Belanda yang dimiliki klub Liga Italia, AC Milan. Bersama dua nama lain yaitu Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Prestasi individu terbaik Gullit adalah saat memenangkan Ballon d'Or tahun 1987 ketika berseragam Milan. Puncak karirnya adalah saat membela AC Milan, di mana ia memenangkan 3 gelar Serie A, 4 gelar Piala Super Italia, 2 gelar Liga Champions, dan 1 gelar Piala Interkontinental serta Piala Super Eropa. Pada musim panas 1995, Gullit bergabung ke klub Inggris Chelsea. Kedatangan pemenang Ballon d'Or dan pencetak gol yang ditakuti Eropa itu kelak mengubah jalannya sejarah, tidak hanya di Chelsea tapi juga di Liga Premier. Karena saat itu Liga Inggris bisa dibilang liga mediocre karena kalah jauh secara kualitas dari Liga Italia dan Liga Spanyol. Menjelang akhir musim 95-96, Chelsea yang saat itu dilatih oleh Glenn Hoddle dikabarkan bakal meninggalkan klub dan ia akan naik pangkat menjadi pelatih baru untuk timnas Inggris. Gullit yang masih aktif bermain ditunjuk sebagai penggantinya, di mana ia memainkan peran sebagai pemain dan pelatih. Prestasi terbaik Gullit saat di Chelsea adalah memenangkan Piala FA dan merekrut beberapa pemain top. Bisa dibilang prestasi itu adalah prestasi yang cukup membanggakan, mengingat Chelsea waktu itu hanyalah sebuah klub mediocre. Oke guys, itu adalah 3 daftar tokoh yang lahir pada 1 September. Sampai ketemu di tanggal 2 September ya. Gue minta maaf kalau ada salah kata, dan gue minta tolong dukungan, subscribe, sama share video ini. Thank you guys.